Tragedi tragis kapal Sewol Korea. Heartbreaking Sewol Ship Tragedy. Mungkin banyak dari kalian yang pernah dengar tentang kejadian kapal yang menenggelamkan banyak murid SMP, SMA saat menuju perjalanan liburan sekolah. Ya, itu kapal Sewol. Tragedi kapal feri Sewol adalah kecelakaan laut yang sangat tragis. Kejadian ini terjadi pada 16 April 2014 ketika kapal feri Sewol, sebuah kapal feri Korea Selatan, terbalik dan tenggelam saat dalam perjalanan dari Incheon ke Pulau Jeju. Kecelakaan ini menyebabkan 304 penumpang meninggal dan sebagian besar dari mereka adalah siswa sekolah menengah dari SMA Danwon yang sedang melakukan school trip. Mengapa kejadian tragis ini bisa terjadi? Ayo kita cari tahu bareng dan kupas tuntas. Mari kita bareng-bareng masuk ke detail penting dari tragedi kapal feri Sewol. Kronologi kejadiannya dimulai dari saat kapal feri Sewol berangkat dari Incheon sekitar pukul 21.00 pada 15 April 2014 menuju Pulau Jeju. Lalu sekitar pukul 8.49 pagi pada 16 April 2014, kapal mulai miring dan akhirnya terbalik di lepas pantai barat daya Korea Selatan, dekat Pulau Jindo. Dari 476 orang di atas kapal, 304 orang kehilangan nyawa. Di antara mereka terdapat 250 siswa sekolah menengah yang tragisnya tidak bisa keluar dari kapal yang tenggelam. Dari hasil penyelidikan keseluruhan, didapati jika penyebab kecelakaan kapal ini ada beberapa di antaranya. Muatan berlebih dan penataan kargo yang tidak tepat menjadi faktor penyebab utama. Kapal membawa 2.142 ton kargo, lebih dari 2 kali lipat batas yang diizinkan, tanpa pengamanan yang memadai untuk setiap barang yang ditata di dalamnya. Kapal juga melakukan belokan tajam yang menyebabkan kargo bergeser dan mengganggu stabilitas kapal. Ini masuk ke dalam beberapa penyebab yang berkontribusi mengakibatkan kapal terbalik. Lalu setelah melalui proses investigasi mendalam, proses investigasi mengungkap bahwa modifikasi struktural kapal untuk menambah kapasitas penumpang telah mengurangi stabilitasnya, yang pada akhirnya menyebabkan kapal miring dan terbalik. Selain penyebab dari sisi kapal, kelalaian kru dan kapten kapal juga terhitung dalam penyebab tenggelamnya kapal ini. Yang pertama, Kapten Lee Jun-sok dan banyak anggota kru lainnya yang sangat dikritik karena meninggalkan kapal tanpa membantu penumpang dengan benar. Ditambah dengan rekaman video yang menunjukkan kapten menjadi salah satu yang pertama melarikan diri, meninggalkan banyak penumpang terjebak. Kapten menjadi salah satu yang pertama melarikan diri, meninggalkan banyak penumpang terjebak. Kapten menjadi salah satu yang pertama. Yang bikin makin menyedihkan, sebagian besar penumpang diperintahkan untuk tetap di dalam kabin mereka oleh kru. Yang mana hal ini secara signifikan berkontribusi ke tingginya jumlah korban jiwa saat kapal tenggelam. Jadi coba bayangin seberapa takut anak-anak ini saat mereka terperangkap di dalam kapal. Juga mengenai operasi penyelamatan yang tertunda dan tidak dikelola dengan baik. Dengan kebingungan dan ketidakefisien dalam tahap awal penyelamatan. Lalu dalam proses penyelamatan, beberapa hal yang kurang tanggap juga terjadi di antaranya. Meskipun sinyal darurat sudah dikirim sejak awal, ada kebingungan dan penundaan signifikan dalam pengerahan operasi penyelamatan dari kru penyelamat. Total dari aksi penyelamatan yang dilakukan dari 476 penumpang, 172 orang berhasil diselamatkan, dengan sebagian besar yang selamat adalah mereka yang melarikan diri pada tahap awal tenggelamnya kapal. Jadi bukan karena tersangkut lalu diselamatkan. Pada akhirnya, sebagian besar korban terjebak di dalam feri saat tenggelam, dan banyak jenazah ditemukan dalam beberapa hari dan bahkan beberapa minggu setelah bencana tersebut. Aku inget banget pas itu aku masih SMA dan bener-bener rasanya tuh kayak sedih banget. Akibat kejadian ini, banyak sekali sentimen publik dengan kru kapal, kru penyelamat, bahkan pemerintah. Tragedi ini menyebabkan kemarahan nasional terhadap tanggapan pemerintah dan regulasi keselamatan yang buruk di industri maritim Korea Selatan. Padahal maritim Korea Selatan itu salah satu yang sangat besar di Korea. Presiden Korea Selatan saat itu, Park Geun-hye, menghadapi kritik keras atas respon lambat dan tidak efektif saat pemerintahannya. Hal ini turut menambah ketidakpuasan yang kemudian berujung pada pemakzulannya pada tahun 2017. Setelah kejadian itu, terjadilah protes besar-besaran yang mengikuti, serta keluarga para korban menuntut keadilan serta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab.
Mungkin ini yang ditunggu-tunggu setelah mendengar cerita tragis ini ya. Proses hukumnya gimana setelah semua hal ini terjadi? Kapten kapal Lee Jun-sok dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perannya dalam tragedi tersebut. Dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena kelalaiannya yang sangat fatal. Lalu diikuti beberapa anggota kru kapal yang menerima hukuman penjara mulai dari 5 hingga 30 tahun penjara. Termasuk CEO perusahaan yang mengoperasikan feri tersebut juga didakwa dengan kelalaian kriminal. Dan lalu pemilik feri Yoo Byung-eun ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan setelah melalui pencarian nasional. Dari kejadian tragis ini tentu sangat berdampak ke seluruh aspek, khususnya ke pemerintahan dan reformasi maritim Korea Selatan. Di antaranya, pemerintah Korea Selatan memberlakukan beberapa reformasi keselamatan maritim setelah tragedi tersebut, termasuk regulasi yang lebih ketat mengenai operasi feri dan keselamatan kargo. Lalu diikuti dengan pengangkatan bangkai kapal feri Sewol yang diangkat pada Maret 2017. Setelah bertahun-tahun desakan dari keluarga korban untuk menemukan jenazah yang hilang dan menyelidiki penyebab tenggelamnya kapal lebih lanjut. Tragedi ini juga memicu refleksi baru dan lebih luas tentang budaya keselamatan di Korea Selatan dan masalah sistemik terkait korupsi serta kelalaian dalam pengawasan pemerintah. Dengan sentimen publik yang semakin bertambah dengan terjadinya tragedi tragis ini, kejadian ini berdampak mendalam pada masyarakat Korea Selatan, memicu perdebatan tentang keselamatan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pejabat publik. Ini adalah tragedi nasional yang membawa perubahan signifikan dalam kebijakan maritim dan transparansi pemerintahan, serta tetap menjadi pengingat akan pentingnya memastikan keselamatan dan tanggung jawab etis di semua sektor dan faktor pendukung lainnya. Dari tragedi ini banyak banget yang bisa kita pelajari ya. Dari bagaimana seharusnya memastikan benar-benar apa sesuai regulasi yang ditentukan. Mungkin bisa aja hal yang kita pikirin nggak gitu akan efek besar, tapi ternyata bisa memutarbalikkan kehidupan 180 derajat. Dari cerita ini banyak hal menyedihkan seharusnya mungkin bisa dihindari dengan tidak lalainya orang yang mengatur faktor di dalam kapal dan lain-lainnya. Tapi dari semuanya, semoga semua korban dari tragedi ini sudah ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Baik, sekian untuk cerita tragedi Korea, Kapal Sewol kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk terus dukung aku. Dan boleh banget komen di bawah jika kalian pengen dengar cerita lain dari Korea. Sampai jumpa lagi. Annyeong!